Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal haq. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kita masih berada di atas Islam, anugerah iman, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikannya kekal di penghujung akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, barakallahu fikum ajma'in. Di sini kultumnya berapa menit? Kuliah terserah antum, 7 menit, 17 menit, atau berapa menit jamaah sekalian? Nah, panitia, berapa menit? Karena biasanya ada catatan biasanya di depan, maksimal 15 menit, maksimal 10 menit, kan beda-beda. Barakallahu fikum. Berapa menit? Berapa? 5 menit. 15 menit. Taib. Mudah-mudahan diberikan taufik. Jamaah sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah, taufik kita bisa beramal soleh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya menukil dan terinspirasi dari Imam dan Khatib Masjid Nabawi pada pekan lalu dalam khutbah Jumat beliau. Beliau mengingatkan ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, jamaah sekalian, Ramadan itu dhaifun karim, tamu yang mulia. Namanya tamu, dia tidak akan berlama-lama. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ayyaman ma'dudat, hari-hari berbilang, hari-hari yang sebentar saja. Kehadirannya adalah anugerah besar, tapi dia juga akan berlalu begitu saja, akan cepat. Maka beruntunglah mereka yang menyambut tamu itu dengan sebaik-baiknya. Dia mempersiapkan dengan baik, melayani dengan baik. Dan ketika tamu itu pergi, maka dia merasa puas, dia merasa bahagia. Alhamdulillah, dia telah memberikan pelayanan terbaik. Begitu juga di bulan Ramadan. Sebentar lagi dia akan berlalu tak terasa. Maka gunakan kesempatan ini untuk berbenah di dalam rumah, di dalam hati kita, apa yang perlu dipersiapkan, amal-amal soleh. Mudah-mudahan mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, makna sejati disebutkan di 3 hadis, lafadznya hampir sama. Padahal Nabi SAW diberikan jawami'ul kalim, kata yang ringkas, padat maknanya. Dan beliau diberikan perbendaharaan bahasa Arab yang sangat luas. Di dalam catatan sejarah, setiap Nabi berdakwah kepada kaumnya, kaum bangsa Arab, beliau menggunakan lahjah. Lahjah penduduk suku setempat, masih dalam berbahasa Arab, tapi kan lahjahnya bisa berbeda-beda. Datang ke ini Jawanya Jawa Ngapak, datang ke Jawa Timur, Jawanya Jawa Timur, datang ke Jogja, Jawa Jogja, dan lain sebagainya. Tapi intinya bahasa Jawa, intinya bahasa Arab. Nabi SAW diberikan keistimewaan tersebut. Tetapi ketika berbicara tentang imanan wahtisaban, lafadznya sama. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, tentang puasa. Man qama ramadhan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, tentang qiyam Ramadan.
Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tentang mencari malam Lailatul Qadar dan menghidupkannya dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala Allah Azza wa Jalla, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apa Nabi kekurangan kosakata bahasa Arab sehingga lafadznya mirip, tinggal berbeda subjek yang sedang dibicarakan, tentang puasakah, tentang qiyam Ramadan, atau tentang mencari malam Lailatul Qadar. Maka makna sejati dengan keimanan dan mengharapkan pahala betul-betul karena Allah Azza wa Jalla, betul-betul karena dia mencari pahala, menghitung-hitungnya ini adalah dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena sekedar hanya ikut orang, bukan hanya sekedar ini dan itu, tetapi murni karena Allah Azza wa Jalla. Maka semakin tinggi keimanannya, walihtisab, dan semakin tinggi berharapnya pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sangat luas anugerah, sangat luas rahmatnya, sangat luas ampunannya. Barakallahu fikum ajma'in. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, barakallahu fikum. Poin yang ketiga, kita tahu puasa itu bukan sekedar lapar, menahan lapar dan dahaga. Kam min sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Dari Nabi SAW, betapa banyak yang puasa hanya mendapatkan rasa lapar, hanya mendapatkan rasa dahaga. Maka puasa juga menahan diri dari segala perusak, dari segala yang mengurangi nilai-nilai puasa, apalagi hal-hal yang membatalkannya. Tentu kita menjauhinya. Berpuasa tentang lisan, jangan banyak bicara, khawatir terjatuh pada ghibah, mencela, menghina, dan lain sebagainya. Berlaku di dunia maya maupun media, dunia maya maupun kehidupan nyata. Tentang telinga, dia banyak mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dia banyak mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, bukan mendengarkan kata-kata yang membuat panas hati. Tentang mata, dia menjaga dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentang hati, dia berusaha menata hati, mudah-mudahan dijauhkan dari ujub, dari riya, dari dengki, dari sum'ah, dari segala penyakit hati. Maka puasa bukan hanya soal menjaga tidak makan, supaya tidak minum, tapi menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari hal-hal yang merusak. Sekiranya ada amalan sepertinya ini mengurangi nilai puasa, bertentangan dengan akhlak yang mulia, budi pekerti luhur. Apalagi kalau ada kejelasan yang nyata dari dalil syar'i, dari nas, dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, kita berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Poin yang keempat, jamaah salat subuh barakallahu fikum ajma'in, tentang madrasah Al-Quran. Bahwa syahrul Ramadan unzila fihil Quran, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, maka kita jangan lupa dengan madrasah Al-Quran, berusaha untuk membaca Al-Quran, kemudian juga dengan tadabbur beberapa ayat Al-Quranul Karim. Karena bulan ini istimewa, bulan diturunkan Al-Quran, maka ibadah, interaksi dengan Al-Quran tentu lebih banyak. Bukan soal mencapai siapa yang suaranya lebih cepat habis, saking banyak dia membaca Al-Quran, tapi soal dia membaca Al-Quran, kemudian dia berusaha memahami beberapa ayat Al-Quran, dia juga berusaha untuk membaca beberapa ayat terjemahannya. Mudah-mudahan dia mendapatkan rahmat, mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk, mudah-mudahan dia mendapatkan istiqamah. Maka mari hidupkan di bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, lebih banyak berinteraksi dengannya. Rasulullah SAW setiap tahun beliau mudarasah
bersama malaikat Jibril. Dan ketika menjelang akhir dari wafat beliau, lebih banyak mudharasah lagi, lebih berkali lipat. Padahal beliau mulai lemah, sakit. Beliau mulai nampak ketika beliau diracun oleh seorang wanita Yahudiyah. Setelah perang Khaybar diberikan hadiah, ternyata walaupun beliau sudah dibekam, diriwayatkan, walaupun sudah berusaha untuk mengobati, tapi asarnya, dampaknya masih ada. Kemudian sakit itu di penghujung usia beliau mulai merasa sakit. Tapi bukan berarti di bulan Ramadan interaksi dengan Ramadan berkurang. Sudah tua, tambah lemah. Tetapi bahkan 2 kali beliau mudharasah, nyetor ayat, kemudian mendorong kandungannya dengan malaikat Jibril alaihissalam sampai 2 kali di penghujung akhir. Dan itu adalah ibadah puasa atau Nabi SAW dengan bulan Ramadan. Maka mari bersungguh-sungguh. Maka mari berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan tidak diharamkan dari mengambil pahala sebanyak-banyaknya rahmat, anugerah berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Poin yang kelima, jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in, tentang kedermawanan tanpa batas. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan. Dan kedermawan beliau lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, ajwad min rihil mursalah, lebih dermawan dari angin yang berhembus. Dan angin itu akan memasuki dinding-dinding, ventilasi-ventilasi, celah-celah dia akan masuki. Untuk angin masuk ke sana, maka Rasulullah SAW dari berbagai macam sisi, di selain bulan Ramadan, beliau mensedekahkan sekian ratus, sekian ribu ekor kambing, onta, silahkan untuk mengajak orang masuk Islam. Di selain bulan Ramadan, maka ketika bulan Ramadan lebih-lebih lagi beliau adalah contoh terbaik dalam masalah dermawan, dalam masalah kedermawanan, dan dalam masalah bersedekah. Oleh karena itu, di antara amalan yang mulia di bulan Ramadan adalah bersedekah, dan lebih khusus lagi mendapatkan tempat di dalam syariat Islam, memberikan iftar, memberikan berbuka, memberikan apa? Buka puasa. Pahala orang yang berpuasa, orang yang bersedekah tadi akan ikut mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Dan Allah sangat luas anugerah dan rahmatnya. Jamaah rahimakumullah, barakallahu fikum. Poin yang keenam, kita mencukupkan dengan 7 poin saja. Poin yang keenam, muhasabah. Peringatan bagi orang-orang yang masih hidup, bahwa tahun lalu boleh jadi tetangga-tetangga kita masih sama-sama sahur bareng, ada anggota keluarga masih sama-sama berbuka puasa bareng, masih sama-sama tarawih bareng. Tapi tahun ini ada satu yang sudah mulai menghilang. Ibu A sudah tidak ada, Bapak X sudah tidak kelihatan lagi karena sudah tidak berada di dunia ini. Muhasabah, sehingga ungkapan boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita bersungguh-sungguh menyiapkan dengan baik, berusaha memperoleh keutamaan-keutamaan yang Allah Azza wa Jalla sediakan di bulan Ramadan yang tidak didapat di selain bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita terlewat dari keutamaannya. Kita berikhtiar, berusaha, kita berdoa agar diberikan taufik, dan kita berdoa agar diterima amalan ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Poin yang terakhir, jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk, memberikan taufiknya supaya kita bisa menyempurnakan amal ibadah puasa kita, menyempurnakan amal qiyamul lail kita, menyempurnakan amal sedekah-sedekah kita. Allah, mari luruskan niat, bersihkan hati. Kalau bisa tidak bersengketa dengan sesama, maka jangan bersengketa. Jangan suka cari gara-gara di bulan Ramadan.
Dia berusaha tidak menodai, tidak mengurangi nilai value dari segala apa yang Allah Azza wa Jalla persiapkan di bulan Ramadan, agar fisiknya bisa beribadah maksimal, agar hatinya dengan lapang menyambut seruan Allah Azza wa Jalla dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala Allah Azza wa Jalla, dan menjadikan kita mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan memberikan athar, mudah-mudahan menjadikan insan yang lebih bertakwa. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 secara nas, secara tegas ditegaskan puasa panggilan seruan keimanan pada orang-orang beriman. Bahwa ada contoh dari kaum-kaum soleh terdahulu bahwa mereka juga berpuasa, maka berpuasalah engkau sebagaimana telah berpuasa orang-orang yang telah lalu. Dan tujuan akhirnya apa yang dia akan dapatkan, menjadi orang yang bertakwa, dan orang bertakwa itu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang bertakwa itu disiapkan baginya surga seluas langit dan bumi. Jamaah rahimakumullah, adakah yang menyambut seruan ini? Mudah-mudahan kita diberikan taufik, mudah-mudahan diberikan kekuatan fisik, psikis yang soleh, soleha untuk menyambut bulan Ramadan, mempersiapkan amal soleh di dalamnya, dan ditutup dengan husnul khotimah. Amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, menjadi pemerat di timbangan mizan al-hisab yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan taufik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.